Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan Taufik Emikom di Komunikama Podcast, komunikasi kemana-mana. Alhamdulillah di hari ini kita dapat nge-tag lagi ya, dapat nge-record lagi, kemudian insya Allah bisa ditayangkan dan dinikmati oleh mahasiswa-mahasiswi Vkom UIR. Bersyukur juga kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita dapat menikmati. Ini ada yang informasi baru bahwa alhamdulillah hari ini kita syuting atau mengambil video ini di Labor Podcast khusus Komunikama Podcast. Nah, terima kasih atas pihak-pihak yang sudah mewujudkan laboran ini, Labor Podcast ini. Kemudian salawat bering salam juga tak lupa kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, Vkomers, Bala Vkom, hari ini kita berada di Komunikama Podcast, komunikasi kemana-mana. Kemanakah kita akan berbicara hari ini? Kita sudah kehadiran seseorang dosen Fakultas Ilmu Komunikasi sudah pasti, dan Bapak ini adalah salah satu dosen yang kece di Vkom, stylist juga. Kita sambut Pak Yudi Daherman MIkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kece-nya di mana ya, Pan? Kece-nya bagi kami kece. Oh, bagi podcaster bagi gitu ya. Podcaster Pak Yudi ini termasuk dosen yang kece, wow sekali. Oke, ada yang bilang mirip Tulus katanya, benar? Benar sih. Ini dari Tulus, gimana Tulusnya ya? Dari Tulusnya. jauh. Tulus melihat kami, Pak. Kami tulus menganggap Bapak tulus. Iya karena dosen aja ya, kan bener. ya. Jadi karena dosen tulus itu lihatnya gitu ya. Gimana Pak hari ini, sehat? Alhamdulillah, terima kasih untuk Komunikama Podcast. Saya dihubungi udah jauh hari. Ya, benar. Tiba-tiba langsung hari ini ya Pak Yudi ya. Ya sudahlah, saya terima aja nasib saya untuk diwawancarai atau di obrolan pagi hari ini. Ini pagi ya? Benar Pak, ini masih pagi. Tapi mungkin mahasiswa bisa menikmatinya siang, sore atau malam ya. Benar. Kapanpun bisa. Ya. Oke, siap. Siap salat subuh juga bisa. Boleh. Oke Pak Yudi, mungkin kita agak santai ya hari ini. Ini episode ketiga atau keempat, saya juga nggak tahu ya. Karena ya kita running terus, kita di dalam kesibukan dosen juga alhamdulillah seperti kata Pak Yudi tadi kita bisa bertemu di meja ini, di labor ini, di ruangan podcast ini. Tapi ini ruangan baru ya? Ruangan baru benar Jadi Pak. episode sebelumnya itu di ruangan radio yang kita jadikan podcast. Tapi sekarang ini alhamdulillah Vkom punya ruang podcast sendiri. Jadi kalau Bala Vkom atau Vkomers, iya, Vkom bisa. Ya? Dua-duanya panggil atau satu aja? Masih terpecah ini Pak, kita belum bisa menyatukan Bala Vkom atau Vkomers, tapi nanti kita lakukan survei. Iya, boleh. Idenya bagusnya yang mana nih? Bala Vkom atau Vkomers. Jadi kita sudah punya ruangan podcast tersendiri. Iya. Jadi bisa, ini wadah praktek kita juga ya Pak Ivan ya. Saya panggil Ivan aja lah ya. Benar, panggil nama saya aja cepat. Ex mahasiswa kita juga ya, mahasiswa saya juga. Selalu sombong. Iya, saya akui saya mahasiswa Pak Yudi di tahun 2012 sampai 2016. Ya. Ini kelihatan yang mana wajahnya yang old gitu ya, yang mana young gitu ya. Oke Pak Yud, kelihatannya nih sesinya saya bertanya ke Bapak ya, bukan harus Bapak yang bertanya ke saya. Bukan, kita nggak akan switch nanti enggak ya? Saya nggak bisa ya? Saya podcasternya hari. Oh, oke, baiklah. Oke Pak Yudi, mungkin mahasiswa banyak yang bertanya gitu kan, mahasiswa yang lama atau mahasiswa yang alumni atau yang angkatan-angkatan atas dan apalagi yang baru nih Pak, yang baru masuk. Pak Yudi ini dosennya di bidang apa gitu? Oke, saya bidang media massa tepatnya. Dulu sebelum ada media baru ini media lama, media konvensional. Spesifiknya radio sih ya, radio dan televisi juga tidak menutup kemungkinan juga bisa. Artinya sudah mendapatkan kajian-kajian juga tentang televisi dan sekarang concernnya lagi lebih spesifik lagi. Kita beralih konvergensi lah nama istilah itu ya. Konvergensi media, jadi saya ke New Media. Jadi concern saya pada fokus kajian-kajian New Media. Berarti media baru ya. Media-media baru, media sosial, internet dan seterusnya. Ya, karena kita kan juga arahnya
lulusan kita nanti kan untuk digital, ahli-ahli digital akan kita lahirkan di Vkom ini, maka dosen-dosen juga mau tidak mau harus beralih ke atau berkonvergensi kepada media-media baru saat ini. Gitu. Oke. Ya. Ada kendala nggak Pak sebagai personal Bapak? Kemudian sebagai dosen nih, ini ada mahasiswa yang mungkin oke lah mereka paham media sosial gitu kan, Yeah. tapi kajian-kajiannya apakah ada kendala selama Bapak sudah di tahap itu, di tahap fokus ke media baru tadi, media sosial khususnya gitu. Ya ini langsung teori ya Ivan nanyanya ya. Iyalah, saya biar mahasiswa Kayak tahu. diuji sidang gimana gitu. Ada masalah nggak gitu Pak? Ya masalahnya sama ya, dari dulu memang kalau guru saya pernah bilang bahwa dari masa ke masa memang komunikasi itu berubah karena perubahan dari teknologinya. Jadi dulu kita terpengaruh oleh media lama, radio, koran atau cetak, tepatnya cetak itu kan radio dan cetak itu koran dan majalah ya. Kalau elektronik kan radio dan televisi. Nah sekarang semuanya kan konvergensi, berpindah menjadi media baru, internet ataupun sekarang dikenal dengan nama media web gitu ya. Nah itu yang menjadi konsentrasi kita saat ini. Jadi perilaku manusia pada masa kekuatan dari media lama sekarang juga berubah menjadi ke media baru. Sama aja, dulu kan masa-masa kita dulu yang baik itu adalah kategorinya 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Yang jahat seperti ini tetap aja terlihat sama dengan adanya komunikasi baru atau media baru ini gitu. Seperti sama aja sih Ivan. Tapi kelihatannya mahasiswa kita udah nggak terlalu pusing ya Pak, karena karena ini kan aplikatif atau aplikasi yang selalu kita pakai dan semua orang sudah dominan di sana menggunakan media baru ini kan gitu. Jadi menarik untuk kita kita wadahi dalam konsep kajian ilmu komunikasi gitu. Oke, ini memang saya agak terfokuskan tadi Pak dengan kepakaran Bapak ya. Kita mungkin agak santai sedikit lagi. Saya bertanya gini Pak. Pertanyaannya mendalam nanti dapatnya. Nah Bapak di Vkom udah berapa lama Pak jadi dosen? Saya di Vkom itu bergabung tahun 2012, tapi masih dalam dosen luar biasa dulu awalnya ya. Luar biasa memberikan sharing-sharing pengetahuan tentang media. 2012, 2015 saya tetap. 2015 berarti ada 3 tahun masa saya menjadi dosen luar biasa. 2015 saya tetap, alhamdulillah sampai sekarang. Berarti kurang lebih berapa tahun ya? 2012 udah 10 tahun ya? 10 tahun 2022. Tapi secara administratif, aduh kok jadi belibet. 2015 sampai sekarang berarti 7 tahun ya. Oke. 7 tahun. 7 tahun berarti dari 2015 tadi ya Pak. Ivan ketemu saya di tahun berapa? Saya di 2013 mungkin Pak. 13 ya, berarti masa-masa itu saya masih menjadi dosen Mata luar biasa. kuliah ini public speaking kan. Public speaking, kemudian apa gitu? MPK ya? Terkait PR juga ada Bapak handle gitu. Oke Pak, itu udah panjang tuh Pak, 7 tahun, anggap 10 tahun gitu ya. Nah pasti ada sedihnya, ada biasa-biasa aja, kemudian ada happy-happynya. Nah kita mulai dari yang tersedih lah dulu. Bapak sebagai dosen di titik apa sih kemarin merasakan paling gitu sebagai dosen? Sedihnya apa ya? Saya nggak pernah menemukan sedihnya ya. Karena di Vkom happy Karena terus. di Vkom happy terus. Itu juga yang menjadikan wadah-wadah kita berekspresi di Vkom UIR ini memang sudah sangat-sangat ya. Menurut saya itu upgrade-nya hampir sama dengan kampus-kampus yang ternama gitu. Dan kita juga masuk kampus ternama juga ya saat ini. Nah masa-masa dulu tuh saya melihat laboran yang sangat aktif. Dulu kan dibawahi sama Pak Haris Setiawan, SIKOM dulu ya, dan sekarang MIKOM. Udah doktor malahan, udah doktor. Nah beliau tuh yang mewadahi kegiatan mahasiswa dan saya merasa tertantang waktu saat itu gitu. Apalagi kita punya radio dulu kan. Saya tuh dituntut untuk bagaimana mewadahi radio itu menjadi aktivitas mahasiswa saat itu. Nah wah ini pas sekali nih dengan kondisi saya saat ini gitu. Oh berarti di radio Bapak adalah foundernya gitu? Atau gimana? Di Vkom? Vkom. Sepertinya begitu, sepertinya begitu. Tapi founder itu kan berarti pemilik ya? Iya sih. Atau yang merancang dari nol menjadi hari ini radio kita gitu loh. Iya, tapi walaupun saat ini memang masih ada perbaikan-perbaikan ya dan konsistensi yang perlu diperbaiki. Apalagi masa pandemi 2 tahun kita tidak
bisa ngapa-ngapain, labor yang harus dikunci rapat tidak boleh digunakan. Tapi alhamdulillah insya Allah dengan adanya metode baru nih Komunikama Podcast, lalu radio itu insya Allah akan bukan di bawah saya ya, tapi saya yang mempunyai pemikiran untuk bagaimana keberlanjutannya. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah, insya Allah. Berat nih kayak bebannya nih. Nah, kemudian Pak yang senang-senangnya pasti banyak. Yang paling senang selain Bapak meneliti dan mengabdi yang pasti menyenangkan dengan mahasiswa pasti Pak. Kami pasti juga Vcommerce atau Bala Vcom pasti ingin mencari nih celah dekat dengan Ada Pak pengalaman Yudi. gitu ya. Dekat dengan Pak Yudi gimana ya? Mungkin dari cerita-cerita bahagia Bapak dengan mahasiswa mungkin bisa dijelaskan. Bahagia ini bisa lucu boleh juga Pak. Atau yang karena ini ada pondasinya ya di Vcom ini alhamdulillahnya kita kan dosen-dosen muda-muda semua. Benar, alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah mudah-mudahan walaupun ada almarhum dulu Pak Dr. Abdul Aziz walaupun dia bukan sebilang tua juga tapi beliau mempunyai jiwa muda. Jiwanya sangat muda. Sangat muda malahan almarhum dulu. Nah, pada saat itu saya melihat bagaimana interaksi kita sama dosen itu asik gitu loh. Jadi komunikasi yang dibangun itu sangat kompak, akrab. Benar. Nah ke mahasiswa pun juga kita sharing kan, sharing khususnya pada Budia Pitaloka MSI, Bu Cutra Aslinda dan dosen-dosen yang sudah lama di sini dan itu Pak Eko Hero gitu, itu juga memberikan sharing-sharing dan lucu-lucu juga sih dan akhirnya saya terbawa dengan suasana itu. Mungkin beda perlakuan saya pada saat di kampus lain dan di kampus ini juga pasti beda lagi gitu. Nah sebenarnya kan kita sebagai dosen tidak boleh ya memperlakukan yang beda-beda gitu ya sama mahasiswa. Hanya saja mungkin misalnya kampus lain itu mahasiswanya adalah pekerja. Tentu berbeda dong caranya. Kalau kita kan di sini kan fresh graduate yang udah tamat SMA atau SMK langsung masuk kuliah gitu kan. Dan perlakuannya berbeda. Itu yang saya maksud perlakuan berbeda tadi. Maka saya pun karena teman-teman sini membuat teman mahasiswa Vcom itu sebagai teman, sebagai sahabat, sering ngobrol. Tempat sharing gitu ya Pak. Tempat sharing gitu ya, tempat saya apa yang saya baca saya sharing kepada mahasiswa. Itu sih yang membahagiakan, apalagi mahasiswanya perhatian. Kalau nggak perhatian biasanya saya cuekin aja. Kalau mereka nggak perhatian Bapak yang cari perhatian. Oh iya saya cari perhatian gitu ya Ivan ya. Itu pengalaman Ivan kayak itu. Ya itu sih suka dukanya dan bukan suka duka sih ya, senangnya ya, suka citanya lah malahan ya. Yang enak itu adalah pada saat kita sharing momen, sharing pengetahuan, sharing ilmu, mahasiswa kita penuh perhatian, lalu ada tanya jawab, diskusi, di Vcom kan sering banget ya, mahasiswa kita kebiasaan yang mereka sering diskusi, tanya jawab, nah itu membuat saya merasa tertantang untuk mencari lagi ilmu-ilmu baru. Saya perlu sharing sedikit di sini di Komunikama Podcast bahwa keunggulan dosen itu adalah buat saya pribadi adalah karena kita dosen itu tahu duluan, itu aja sih. Kalau mahasiswa tahu duluan ya kita sifatnya diskusi, FGD namanya kan. Benar. Kalau mahasiswa itu kan banyak kan selama ini hanya menunggu apa yang informasi dari dosen. Pada hakikatnya adalah dari dosen itu 25%. Benar. 75%-nya adalah experience dari mahasiswa sendiri. Misalnya memberikan suatu teori tentang new media gitu ya. Bahwa teori new media ini saat ini berkonvergensi atau bersimulasi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di teori-teori sosial, teori-teori komunikasi lama, komunikasi saat ini. Nah, mahasiswa tinggal mencari dan mengaplikatifkan kan kegiatan new medianya itu kan dari dulu sudah sampai saat ini kan masih menggunakan media sosial media internet. Jadi tinggal maksudnya di teori itu ini, begitu ya. Seperti itu. Jadi hanya itu yang saya sampaikan tadi bahwa dosen itu dia karena tahu duluan saja gitu. Berarti kalau ada mahasiswa yang sudah banyak tahu nih Pak. Kita kan media sosial, semuanya buku sudah elektronik semua bisa data diambil gitu kan. Betul. Bapak suka nggak dengan mahasiswa yang ketika mengobrol atau ketika Bapak mengajar dia sudah tahu duluan ataukah merasa kayak sesuatu gitu? Ya buat saya sih jadi tema diskusi aja, jadi diskusi bagus berarti ya. Jadi dari tantangan gitu buat kita dosen bahwa mahasiswa lebih banyak membaca jurnal misalnya, lebih banyak
aplikatif pada pengabdian. Mungkin pengabdian sekarang kan banyak ya wadahnya untuk setiap manusia yang ada di akademisi ini untuk mendapatkan pengabdian kah, penelitian kah dari mahasiswa kan juga ada ya, pengabdian dari Dikti juga ada. Nah itu adalah salah satu kondisi bahwa saya melihat wah ini berarti mahasiswa ini penuh dengan tantangan. Mahasiswa pada umum, pada khususnya ya tepatnya harusnya mahasiswa seperti ini gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga ada mahasiswa yang di sebaliknya itu. Maksudnya dia hanya menunggu dari dosennya saja. Mencatat. Apa yang disampaikan, didengarkan, kemudian nggak ada mencatat Rifan sekarang ini. Kemudian dilupakan. Difoto, Iya benar. Difoto, Oh iya. Sering tuh ya gitu Pak. ya. Sering. Karena saya tanya, itu gunanya untuk apa? Nanti dibaca lagi Pak. Beneran dibaca. Coba minggu depan bisa nggak saya review lagi gitu. Dia takut gitu kan, dan biasanya banyak kan yang ini ya cewek-cewek ya, mahasiswa yang suka cekrek-cekrek materi kita, padahal itu udah share loh. Oh udah di-share, setelah itu di-share gitu di ya? Di Google Classroom, sudah di-share di platform-platform media kita gitu, media pendidikan kita. Mungkin itu bukti kalau dia perhatian dengan yang diajari sama Bapak mungkin. Sebenarnya ya bisa Mungkin jadi ya. Biar kayak Ya itu positif thinking antusias kita ya. mereka. bisa jadi. Oke, Pak, tadi track record Bapak sebagai seorang penyiar radio pastinya kan, ya, public betul. speaking gitu ya. Ada nggak pesan-pesan gitu? Bukan pesan sih sebenarnya. Saya Mahasiswa, mau pergi gitu ya. mahasiswa ini kalau mau menjadi seorang public speaking yang bagus, ini biar dari semester 2 nih Pak, atau ini kan mau PMB lagi nih. Ya. Jadi nanti mahasiswa PMB ketika masuk sudah tahu akun YouTube kita, udah baca oh ternyata kalau mau jadi public speaking gini loh caranya, nggak perlu nunggu mata kuliahnya lagi gitu Pak. Iya. Nah itu ada nggak Pak sebagai dosen public speaking lah gitu? Iya, memang komunikasi itu tuntutan yang utamanya adalah dia mampu berkomunikasi mampu berkomunikasi. Dan tapi ada juga beberapa mahasiswa kita pada saat awal-awal, misalnya semester 1, semester 2 kita masuk itu, dosen masuk bertanya kenapa pilihnya ilmu komunikasi gitu ya. Pasti alasannya adalah pengen bisa tampil Pak, pengen bisa berbicara di depan orang, depan umum, jadi nggak gelagapan ya. Itu sebenarnya konteksnya pada public speaking. Tapi kan public speaking yang kita laksanakan tentu dipengaruhi oleh teori-teori komunikasi yang ada, misalnya teori komunikasi intrapersonal di dalam diri kita dulu, lalu interpersonal kayak saya sama Pak Ivan saat ini, itu kan komunikasi interpersonal, bagaimana kelompok, organisasi sampai ke komunikasi massa. Sekarang ini ada lagi komunikasi new media namanya ya. Nah itu kan public speaking sebenarnya udah melingkupi itu semua. Benar. Sekarang ini kan public speaking kita kan tidak lagi harus melihat publiknya di mana, berapa orang publiknya, berapa jumlahnya, enggak lagi. Kita update status, kemudian kita bicara, lalu kita sampaikan apa yang kita ingin tahu, apa yang ingin kita sampaikan kepada orang, sehingga yang menonton itu adalah publiknya kita. Publiknya kita, jadi kita menjadi public speaking untuk diri kita sendiri. Iya, gitu ya? jadi wadah public speaking itu sebenarnya banyak ya, Sudah banyak saat ini, apalagi dengan adanya new media ini. Nah, tadi Ivan tanya tentang bagaimana cara kita public speaking. Yang penting sih konteksnya atau public speaking itu adalah latihan. Latihan terus. Saya karena apa bisa bicara depan kelas, bisa jadi pembawa acara atau mungkin bawa moderator di seminar gitu ya. Itu sebenarnya adalah karena latihannya dan sering bicara ya di radio waktu itu, kemudian beberapa kali juga diminta menjadi pembawa acara, kemudian perwakilan di keluarga kita. Nah ini pengalaman public speaking yang selalu saya ceritakan kepada yang mahasiswa. membanggakan ya Pak. Yang saya pernah cerita sama mahasiswa atau di kelas ya, kalian sebagai orang ilmu komunikasi harus siap nih menjadi perwakilan keluarga, karena saya pengalaman begitu Van. Jadi pada saat ada kemalangan di keluarga besar, lalu keluarga besar saya itu bingung kan mencari siapa nih yang bisa menjadi perwakilan keluarga, menyampaikan informasi, menyampaikan pesan gitu, pesan atau perwakilan keluarga lah. Tentu dong dilihat anak atau cucu atau menantu yang tamatan ilmu komunikasi. Bapak sendiri di mau waktu tidak mau saya. Ya, wallahu alam ya. Dan saya akhirnya dengan pemikiran apa yang mau saya sampaikan ya pasti cerita duka bahwa kami berduka, terima kasih sudah kunjungan, sudah membantu proses pemakaman dan seterusnya. Itu part-part yang otomatis langsung kita sampaikan gitu. Nah itu kan
tidak direncanakan. Mana bisa ya misalnya besok bapak meninggal, nggak mungkin gitu ya. Iya, benar, Atau besok kakek meninggal, kamu ya diwawancara. Enggak, kita sebagai orang ilmu komunikasi harus siap. Selalu siap gitu ya. Selalu siap. Ini tantangan untuk ilmu komunikasi ya ke depannya. Bisa aja mungkin mahasiswa Vkom tiba-tiba dijadikan narasumber oleh kakak seniornya tiba-tiba gitu kan. Ya itu Tugas-tugas lebih expert lagi ya, lebih expert lagi kayaknya tuh ya. Berarti memang Vkom ini mahasiswanya memang harus bisa public speaking ya. Harus. PD Public juga speaking ya, itu adalah modal utama bagi kita insan komunikasi. Iya. Saya juga di kelas sering juga menyampaikan bagus pun sebuah teks gitu kan. Kalau cara kita menyampaikannya salah itu nggak bakalan terpengaruh, tidak akan mengena sama orang itu kan. Iya betul sekali. Memang diri sendirilah tadi melalui mata kuliah yang akan dijalani kayak gitu ya Pak. Iya betul sekali. Pak. Berarti memang mahasiswa Vkom ini dari nol, anggap saja mahasiswa baru ini nol. Dan ceritanya tadi Pak, alasan saya juga masih sangat teringat. Tadi contohnya mahasiswa baru, dia masuk karena ini komunikasi mudah, easy gitu kan. Oh iya, banyak juga menyepelekan gitu ya. Iya, ada bahkan saya yang pernah bertanya kenapa masuk ilmu komunikasi karena nggak ada matematika Pak katanya. Nggak ada ngitung-ngitung, dia nggak tahu statistik, dia nggak tahu kuantitatif. Kebetulan saya juga dosennya ya. Bapak dosennya kan. Nah, itu kuantitatif, statistik sama Pak Haris Setiawan, Dr. Haris Setiawan. Jangan sampai salah dipikir nggak ada matematika di Vkom, induknya matematika mungkin. Iya, tapi kan ya alhamdulillah cuma 3 SKS, satu mata kuliah aja. Insya Allah kan. bisa ya Pak. Bisa lah. Fokus ke komunikasinya. Oke Pak Yudi, jadi kan ternyata di Vkom ini juga ada matematika, walaupun mungkin bukan matematika murni, hanya melalui matematika sosial. Matematika sosial. Dan tujuannya untuk membantu kita di penelitian, bukan ilmu-ilmu matematika seperti di fakultas lainnya. Jadi sekedar informasi bahwa kenapa kita pakai matematika, sebenarnya bukan matematika ya, statistik ya. Tapi statistik kan dasarnya matematika memang. Khususnya itu untuk metode penelitian kuantitatif. Benar. Jadi bagi mahasiswa Bala Vkom atau Vcommerce, metode kuantitatif itu digunakan dengan analisis datanya adalah menggunakan statistik. Makanya teknik analisis data kuantitatif itu tetap ada dan itu harus diikuti. Dan nilainya tidak boleh D kalau tidak salah ya. MPK kuanti dengan teknik analisis data ini untuk mahasiswa yang akan mengambil di semester 5 depan. Itu kan ada 2 mata kuliah tuh yang MPK-nya kuali dan kualitatif dan kuanti. Ini kan bahasa prokem kita ya sehari-hari ya. Ngajar apa Pak Yudi? Kuanti gitu. Mahasiswa nggak tahu. Nggak tahu apa maksudnya kuali. Kuali itu adalah kualitatif, kuanti adalah kuantitatif. Nah, dua mata kuliah ini yang tidak boleh D nilainya ini menurut informasi dari Prodi. Nah, itu tidak boleh juga melewatkan teknik analisis datanya. Jadi penelitian kita akademisi itu kan 2 ya, ada 3 sebenarnya. Ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif dan mixed method. Mixed method itu dua-duanya dipakai. Gabung gitu. ya. Kalau emang bisa ya alhamdulillah, tapi biasanya kan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi nantinya. Berarti kalau S1 bisa menggunakan salah satunya. Salah satunya. Mungkin dianjurkan salah satu saja juga. Pembimbing biasanya mengarahkan, kamu sanggup nggak? Kalau bimbingan saya biasanya Pak Ivan, saya tanya, kamu sanggup gak dengan kuantitatif, suka gak dengan statistik gitu ya. Kalau memang tidak suka, berarti mau tidak mau kualitatif gitu. Tapi kualitatif pun juga gak ngerti Pak cara wawancara, kan gak mungkin ya. Masa gak ngerti wawancara gitu ya. Iya, seharusnya mereka paham ya. Harus dong. Anak komunikasi. Oke Pak Yudi, bicara tentang penelitian, mahasiswa yang Bapak bimbing, sebagai pembimbing Bapak tertarik atau senang melihat mahasiswa yang Bapak bimbing itu seperti apa? Ini untuk khusus mungkin informasi untuk mahasiswa Vcommerce yang angkatan atas, yang mungkin Bapak jadi pembimbing akademisnya ataupun pembimbing penelitiannya, skripsinya. Iya. Karena memang sebelum ditentukan seorang dosen sebagai pembimbing, dia harus curhat dulu. Benar. Harus ketemu dulu, bukan curhat ya. Jadi curhatnya yang lain lagi. Harus ketemu dulu sama dosen PA. Penasihat akademis gitu ya. Pembimbing akademis atau penasihat ya? Oke, kita samakan saja. Penting A-nya akademis. Iya, A-nya akademis. Jadi kalau saya sih pribadi asal mahasiswanya mau menyampaikan idenya apa sih? Dia mau meneliti apa, masalahnya apa.
dengan dia berpikir bahwa masalahnya tentang apapun, misalnya tentang peristiwa ilmu komunikasi, lalu kita arahkan ke dia ambil konsep teori yang mana gitu ya, metode apa namanya itu, pilihan jenis komunikasi apa, intrapersonal kah, interpersonal dan seterusnya sampai ke komunikasi massa. Nah kalau memang udah begitu, berarti kan saya tahu nih bahwa pola pikir mahasiswa ini, oh berarti dia suka membaca, suka menelaah, menganalisis penelitian-penelitian terdahulu gitu ya. Nah dengan begitu saya juga bisa menantang mahasiswa itu dengan coba kamu cari jurnal yang berkaitan dengan penelitianmu. Concernnya kemana, misalnya dia concernnya ke media baru, media sosial misalnya ya. Nah kemudian coba kamu cari apa yang terjadi pada media sosial itu. Saya dia bercerita tentang kemarin itu ada mahasiswa bimbingan saya, alhamdulillah sudah ACC untuk sidang skripsi. Beliau mencari tentang content creator dan apa namanya brand image-nya bagaimana, brand image-nya. Content creator tadi. Iya, si content creator itu, dan kebetulan Vicky Naki tahu ya, YouTubers juga kan. Benar. Nah Vicky Naki mahasiswanya Rehan. Oke, jadi tapi sampai itu ke Vicky Nakinya Pak? Sampai terkontak si Vicky Naki ya? Yang menariknya adalah ternyata Vicky Naki kan asalnya dari Riau, Pekanbaru ya. Benar. Menariknya adalah ternyata mahasiswa bimbingan saya ini adalah teman baik sama Vicky Naki. Oke, berarti kan ini ada peluang dong. Benar. Ini bagus penelitianmu, saya tangkap itu. Yang kedua adalah beliau, mahasiswa saya ini rajin juga membaca dan rajin menelaah beberapa jurnal. Dan akhirnya saya beberapa dapat disampaikan, kita diskusi dan menarik diskusinya sampai dia beberapa dapat referensi-referensi, dan referensinya adalah 10 tahun terakhir ya. Dan beliau mendapatkan referensi 5 tahun terakhir malahan. Terbaru berarti. Yang terbaru dan up to date sekali, dan tahu apa konsep teorinya yang dipakai, kemudian dan seterusnya. Dan insya Allah nih kita akan uji kan ya dalam waktu dekat karena sudah ACC untuk di ujian skripsi, mudah-mudahan mendapatkan nilai terbaik mahasiswa bimbingan saya ini. Nah sebenarnya intinya adalah kalau mahasiswa itu bimbingan bukan hanya kepada saya, ke semua dosen termasuk Pak Ivan, itu adalah dia tahu dulu masalahnya apa, dia berangkat dari masalahnya itu bagaimana, lalu dia dengan menggunakan teori-teorinya apa. Satu teori ya, kalau misalnya dia menguji teori, maka dia menggunakan metode kuantitatif. Kalau dia mau lihat fenomena, bagaimana etnografi, itu menggunakan kualitatif. Misalnya simbol yang dipakai atau semiotika gitu ya, itu memang menggunakan metode kualitatif. Nah itu sih Pak Ivan, jadi saya pun juga kadang-kadang melihat mahasiswa terbatas kemampuannya. Kalau memang masih mau, kita lihat ya progresnya kan setiap minggu ketemu tuh janjian. Nah untuk bimbingan dengan saya, itu ada 2 hari yang saya buka untuk bimbingan, khusus. Kayak praktek gitu ya, praktek dokternya gitu. Dokter. Jadi dokter ya. Oh insya Allah, amin ya Allah. Ini hari Selasa dan Kamis saya buka. Selasa dan Kamis. Itu ada grupnya. Benar. Di grup WA juga. Jadi nanti di pintu ruangan saya itu ada scan barcode yang bisa Anda masuk ke ruangan grupnya itu gitu ya. Sangat canggih ya Pak, sangat canggih. Iya namanya dosen media. Ada barcode-nya. Ya ada barcode, jadi tinggal di scan lalu masuk ke ruangan itu dan silakan buat janji di sana, nanti ada listnya. Jadi mahasiswa bimbingan saya bisa tahu misalnya Selasa jam 1 siang siapa yang masuk dalam list, itu yang akan datang. Kalau tidak datang ya berarti resiko, berarti tidak ada layanan gitu ya. Nah itu peluang juga, dan sebenarnya kalau memang tidak ada banyak diskusi, hanya untuk ACC, untuk perbaikan-perbaikan, untuk saya sebagai dosen penguji, itu biasanya datang aja kapan saja dan silakan WA. Kalau memang saya ada waktu dan ada di tempat, kenapa tidak saya akan layani gitu kan. Karena walaupun kan tidak ada di list gitu ya Pak, karena hal-hal kecil gitu ya. Ya, kalau memang tidak ada pembahasan bab demi bab, itu boleh datang. Tapi kalau bab 1 belum tuntas nih, belum diskusinya belum tuntas dan saya belum dapatkan apa yang diinginkannya, dia belum puas juga apa yang mau diteliti, maka itu perlu bimbingan diskusi yang lebih lanjut ya gitu. Dan itu harus bikin jadwal gitu. Iya, harus dibuat jadwal. Langsung datang gitu ya. Oh enggak, kalau enggak ada di jadwal saya enggak akan layani. Makanya saya bilang kamu gabung dulu di barcode itu gitu. SOP-nya jelas ya Pak? Ada di sana, dan itu ada kelompoknya juga, kelompok pembimbing dengan kelompok penguji. Yang khusus Bapak jadi penguji. Iya, saya jadi penguji boleh juga, ada waktu juga di sana. Ada barcode-nya juga. Iya, ada barcode-nya. Satu grup di sana. Jadi kalau mahasiswa yang sudah selesai saya pengujinya ya silakan keluar. Benar. Boleh nggak apa-apa, keluar aja dari grup WA itu.
Kalau mahasiswa bimbingan, kalau dia udah sarjana, udah selesai, ya silakan nggak apa-apa. Tanpa izin juga nggak masalah, nggak apa-apa. Keluar aja gitu ya. Ya, Karena jadi memang sebenarnya etikanya harus izin dong ya. izin juga ya. Mohon maaf Pak Yudi, ini bagi alumni yang izin enggak, yang belum bagian izin. lift-liftnya enggak tanpa izin, main keluar aja gitu ya. Ya mau bilang aja situ, mohon maaf Pak Yudi. Saya kan kalau ada waktu saya balas juga. Sukses ya, Iya, selamat untuk gelarnya gitu kan. Soalnya mereka pergi, padahal mereka nggak tahu kan. Kita juga ada grup IKA gitu Pak, keluarga, Nah, itu kan alumni, langsung kan saya share kan, harusnya grup- pindah ke situ gitu. ke grup Pak. IKA harusnya. Kita sebagai keluarga di alumni. Itu catatan buat saya juga nanti. Benar, tuh. benar. Berarti kalau sudah bab 5, udah selesai kesimpulan dan abstrak mau ujian, siap-siap ya masuk di grup alumni. Alumni, karena di situ ada alumni kita semua dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Oh, bagaimana alumni? Saya alumni, alhamdulillah. Oh, alumni. Iya, angkatan 2016 saya ini. Oh, oke. Oke, bicara tentang tadi mahasiswa Pak, kita ada satu kendala lagi nih Pak. Ya. Mahasiswa ini kalaulah tidak seperti yang Bapak harapkan tadi, gimana Pak? Ada mahasiswa yang Bapak tunggu-tunggu kedatangannya tuh. Oh iya, sampai masa waktunya habis. Nah ini gimana sih? Apakah Bapak, kan mereka takut Pak, kadang-kadang kan yang terpikir oleh mahasiswa, saya takut ketemu Pak Yudi, saya udah Masa berjanji. iya? Masih ada yang takut ketemu saya? Ada dong. Gaya gitu. Udah 2 bulan berjanji mau bertemu. Sebenarnya tapi nggak menurut hemat saya memang beberapa mahasiswa yang lama menghilang gitu ya. Itu karena alasan satu adalah beliau nggak siap dengan apa yang mau di perubahan selanjutnya. Jadi yang ada adalah apa salahnya curhat aja kepada dosen pembimbingnya gitu. Datang apa yang mau disampaikan. Saya kewalahan dari ini Pak, dari ini Bu. Misalnya gitu ya bisa ya. Nanti dosen pembimbing akan mengarahkan coba kamu baca ini. Nah menyuruh coba kamu baca ini itu langsung aduh ampun Pak saya nggak bisa baca. Nah kalau sebagai mahasiswa tingkat akhir harus meneliti tuntas ya tentu harus tuntaskan bacaannya, harus tuntaskan penelitiannya. Gitu. Kalau memang udah katanya malas itu susah sih. Iya benar. Susah kita mau sentil pakai apa gitu, mau dikasih wejangan apa lagi gitu ya. Kalau seninya udah malas, udah nggak tahu mau akhirnya menghilang gitu saja. Tapi dengan alasan klasik ya adalah bekerja. Bekerja atau cuti karena ngurus Bekerja keluarga. sih yang banyak. Oke, berarti Kalau berkeluarga sih nggak apa-apa. Saya bekerja ini, saya kerja Pak, jadi nggak fokus Bisa lagi ke penelitian. Mau pilih mana, mau kerja atau emang DO dari Vkom UIR gitu. Tapi kan sayang kan ibaratnya. Nah, di Makanya kadang-kadang itu gunanya grup itu Ivan. Jadi grup itu saya akan selalu mungkin sekali setiap semester saya akan evaluasi terus. Ini ada beberapa yang saya panggil. Tolong bagi yang belum ada namanya kan saya dapat data dari Prodi ya, dari Mbak Dila. Mbak Dila. Nanti datanya, nanti saya buat screen itu, saya buat listnya. Tolong kepada nama-nama ini segera menghubungi saya dalam waktu yang singkat gitu. Misalnya saya kasih nomor saya tuh, itu banyak yang menghubungi. Benar, berarti coba untuk mahasiswa Vkom angkatan atas, Pak Yudi udah perhatian banget gitu. Iya, bukan saya aja sih Pan, iya sih, semua dosen semuanya, benernya. semua dosen sepertinya sudah perhatian ya. Dan bahkan cerita dari Bu Fatma, Bu Dia, Bu Tessa, Bu Cutra, Pak Eko itu mengatakan bahwa mahasiswanya selalu dipanggil, selalu diintimidasi. Segera datang cepat, kamu penelitian kamu bagaimana ini gitu. Sudah sampai sebegitunya kita perhatian sebagai pembimbing gitu ya. Kan kita sudah memberikan perhatian yang ekstra gitu. Kalau mahasiswanya tidak mau ya mau bagaimana lagi kan. Tapi tetap ada jalan kok akan kita berikan dan kita biasanya diskusi sama pimpinan, sama prodi, Pak Dekan dan seterusnya. Oke, terima kasih Pak Yudi untuk segitu aja penjelasannya. Iya. Jadi untuk mahasiswa Vkom, Bala Vkom atau Vkomers sudah didengar langsung dari Pak Yudi terkait pertama personalnya. Personal Pak Yudi ini orangnya asik ya sebenarnya. Oke, tapi jangan nggak so asik ya. Iya, jangan so asik. Tapi beliau ini mengerti kondisi mahasiswa atau mahasiswi. Jadi pertama jangan takut dengan Pak Yudi. Ada yang takut ya Pak Ivan? Mungkin ada Pak, saya juga nggak tahu. Ada ya? Saya menebar Coba opini komen aja. yang takut, apa yang membuat Anda takut ke saya? Ya bisa jadi di komen bawah ini nanti YouTube. Enggak ya. Kemudian Pak Yudi juga kepakarannya tadi sudah dijelaskan kajian media. Dan alhamdulillah terkait mahasiswa Pak Yudi ini terbuka. Tidak perlu mahasiswa takut, apalagi tadi berkaitan bimbingan Pak. Ini skripsi ini memang menjadi di sebagian mahasiswa menjadi momok di akhir semester mereka. Betul. Nah, jadi
Alhamdulillah kalau pembimbingnya Pak Yudi melalui podcast ini kalian sudah tahu bagaimana cara-cara terkait bimbingan itu, skripsi kalian dan yang lain-lain. Oke Pak, kita kelihatannya cukup sampai di sini. Sebelum saya tutup, ada sesi pertanyaan cepat gitu Pak. Ditujukan agar seberapa cepat sih Bapak menjawab hal-hal yang terjadi di Vkom. Oke Pak, siap ya Pak? Siap. Siapnya agak gegetan. Oke, pertanyaan pertama. Mahasiswa rajin datang tidak aktif, maksudnya dia rajin datang tapi tidak aktif di kelas, atau mahasiswa jarang datang tapi sekali datang aktif banget? Saya pilih yang pertama. Yang pertama, penting datang dulu. Iya, datang dulu, tapi saya bisa buat aktif mereka. Oh berarti Bapak yakin bisa mengaktifkan mereka? Minimal mereka bisa memberikan feedback. Apakah dia senyum, apa dia tertawa. Pada saya kan tidak monoton ya cara saya mengajar, mudah-mudahan ya selama ini. Mungkin ada joke yang saya sampaikan, apakah garing terserah deh namanya apa itu. Yang pasti mereka datang, mereka dapat apa informasi daripada datang. Ya saya pastikan kalau jarang datang itu tidak akan dapat apa-apa. Dan mungkin keaktifannya adalah karena untuk show off aja. Oke, show off jatuhnya ya Pak. Berarti aktif, datang hadir tepat waktu, sering dan juga aktif gitu ya Pak. Ya, kalau tidak aktif, dosen yang bagusnya dua-duanya digabung. Oke, kemudian mahasiswa komunitas atau mahasiswa organisasi atau mahasiswa yang biasa-biasa saja. Kupu-kupu. Kita sebut kupu-kupu. Boleh pulang gitu ya. Mahasiswa komunitas sih. Masuk organisasi berarti ya? Iya, organisasi. Oke. Tapi saya paling sebel ya. Oke. Kalau seandainya mahasiswa izin karena masalah organisasi Pak, lagi ada ambil tapping Pak, misalnya ada lagi kegiatan ini Pak gitu. Oke, berarti mahasiswa. Dan yang menyampaikan mahasiswa teman-temannya gitu. Bukan si yang dia. bersangkutan. Kalau yang bersangkutan pasti akan tidak saya kasih izin juga. Benar. Yang penting kuliah dulu. Kuliah dulu dong yang penting. Iya, kuliah nomor satu. Iya. Organisasi penting tapi kita harus pandai mengatur waktunya. Betul Kemudian Pak, di tengah kesibukan Bapak, pusing nih Bapak, lagi banyak pikiran pilih liburan atau shopping. Nah, saya pilih liburan. Liburan kemana tuh Pak paling suka? Ya Pantai. paling kalau Bu Fatma sih pernah ngejek saya ya. Kemana tuh? Pasti Sumbar terus, Sumatera Barat. Karena kampung halaman mungkin ya Pak? Enggak juga sih, maksudnya ya paling enak dituju dan pemandangannya hijau-hijau. Mungkin Sumatera Utara akan menjadi next destination. Seperti Brastagi mungkin daerah Brastagi. Ya pengen juga sih, akan ada rencana mau ke Sumatera Utara juga, ke Jambi, kampungnya pada Frizal. Ke Borobudur gimana kalau ke Borobudur? Jauhan Pak. Jauh, mahal juga, sekarang udah mahal banget Pak. 750. 750. Saya alhamdulillah udah ke Borobudur Pak. Oh udah ya? Alhamdulillah. Kemudian terkait penelitian pengabdian penulisan, Bapak memilih tanpa Mendeley atau pakai Mendeley? Mendeley dong, dari dulu sudah Mendeley. Oke, kemudian yang terakhir adalah TikTok. Mahasiswa bimbingan saya juga saya wajibkan Mendeley. Benar, bagus itu ya Pak. Iya, harus. Mengajarkan mereka sistem yang bagus dari awal. Sistem penulisan karangan ilmiah itu atau artikel itu memang harus pakai Mendeley. Sekarang udah tersistem semuanya kan. Tujuannya biar yang kita citasi juga mendapatkan feedback pada penulisnya. Datanya tersimpan gitu ya Iya Pak. betul. Kemudian yang terakhir TikTok atau Reels IG. Reels IG tahu Bapak? Nggak tahu. Seperti story tapi agak lama dikit gitu. Oh gitu. Nah, dulu Reels kan namanya. ini ya. Dulu namanya kan story kita kan. Kalau sekarang saya mungkin scroll aja ya, TikTok kayaknya. TikTok. Ya. Oke. Apa Bapak bisa disampaikan mungkin ID biar mahasiswa Vkom bisa ngefollow Enggak ada. Kalau TikTok saya belum publish. Kalau Instagram saya udah dari dulu kan. Nama saya digabung Yudida Herman. Udah itu aja. Oke, ketemu nanti itu ya Pak. Ketemu nanti. Posisi Yudida nomor Herman. 1. Centang biru gimana Pak? Oh, centang biru sedang dipesan. Insya Allah akan datang dalam waktu dekat. Inden katanya. Inden memang susah memang sama Mart itu. Oke, sampai di sini Oke, pembicaraan terima kasih, kita dengan Pak Yudida Herman Emikom, salah satu dosen. Pastinya ya dosen Vkom itu semuanya komunikatif dan juga ceria. Ceria, berbahagia dan selalu menebarkan kebahagiaan itu kepada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Islam Riau. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama Pak Ivan. Terima kasih. Di podcast ini mudah-mudahan terus berlanjut dan oke, di-cut aja dulu. Oke. Kebanyakan podcast TikTok tadi. Oke. Kebanyakan ini quotes. Iya. Oke, Wan. Oke ya.
Oke, terima kasih Pak Yudi Daherman Emikom atas kehadirannya Terima kasih Pak Ivan. di podcast Komunikama ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat berbicara, bertemu kembali, berbincang dengan hal-hal yang lainnya. Ya, siap. Dan kepada Bala Vkom ataupun Vkomers, nantikan kembali Komunikama Podcast dengan konten-konten berikutnya dengan berbagai podcaster, baik itu saya Ivan Taufik ataupun Happy Wulandari dan juga Pak Yudi Daherman juga sebagai podcaster di Komunikama Podcast ini. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.